Sergapan di depan kantor. Selamat mendengarkan. Bangunan 7 lantai itu tampak berdiri angkuh dengan segala kemewahannya. Siapapun di Garden Hills bagian barat ini tahu bahwa bangunan itu adalah kantor besar milik perusahaan Future of Company cabang Garden Hills ini. Bangunan itu telah selesai sekitar 3 bulan yang lalu dan baru selesai direnovasi sekitar seminggu yang lalu dengan rencananya di bangunan inilah nantinya akan bermarkas perusahaan raksasa bernama Future of Company beserta anak perusahaan lainnya termasuk Jewel Star cabang Garden Hills, Tower Steel Propier cabang Garden Hills, Future Steel Company cabang Garden Hills, Lotus Global Corporate cabang Garden Hills, dan juga sebuah perusahaan garden company yang saham mayoritas di perusahaan itu adalah milik tuan muda dari keluarga William, yaitu pemilik perusahaan Future of Company. Di depan dan bagian dalam bangunan itu tampak tertata rapi dengan berbagai pernak-pernik dan dekorasi yang indah. Hal ini menandakan bahwa akan ada acara yang akan diadakan di dalam bangunan ini tidak lama lagi. Ya benar, malam ini akan ada acara peresmian kantor besar Future of Company cabang Garden Hills ini dengan Tuan Barry akan datang langsung untuk memotong pita sebagai simbol dari acara ini mewakili sang tuan besar yang tidak dapat hadir. Tadinya, Jerry juga akan hadir dalam acara peresmian ini. Namun, semuanya berubah secara mendadak karena kepulangan sang putra dari Indonesia. Walaupun agak kecewa, para jajaran staf dan manajer di perusahaan itu tetap tidak bisa berkata apa-apa. Ini karena mereka tahu bahwa pemilik perusahaan Future of Company itu senantiasa sibuk dengan urusan yang besar. Mana dia ada waktu untuk menghadiri acara remeh-temeh seperti ini. Di sore yang sama, puluhan unit kendaraan mewah dengan berbagai jenis dan merek mulai berdatangan dari area Metro City. Star Hills, Condis Home, dan Hill Street mulai memadati area parkir di depan Hotel Garden dan tempat-tempat penginapan lainnya. Sedangkan, sekitar 20 kendaraan langsung berangkat menuju ke kaki Bukit Landai. Garden Hills itu menuju ke sebuah rumah yang dulunya pernah ditempati oleh Jerry, Clara, Draco, dan Tuan Sham bersama istri mereka. Rombongan ini memang sengaja senyap-senyap datang atas instruksi dari Joe William. Mereka adalah Tuan Barry, Ronald, Austin, Daniel, Ryan, Rico, Arslan, Harry, Jeff, dan Reagan, beserta beberapa puluh orang yang cukup punya nama di dalam organisasi Dragon Empire. Di waktu yang sama, di rumah milik Tuan Riot, tampak Joe William baru saja selesai memberikan instruksi kepada Tuan Riot, Nyonya Riot, Lillian, Harvey, dan Renata agar tidak terlalu terburu-buru dalam menghadiri acara itu. Baru saja mereka selesai merencanakan sesuatu, tiba-tiba ponsel milik Joe berdering. "Tuan muda, kami sudah tiba di kaki Bukit Landai," kata seorang dengan suara seperti orang yang sudah berumur namun tegas. "Kakek Jeff, tetap tahan ponsel milik mereka. Jangan ada yang mendahului untuk memasuki tempat acara itu berlangsung. Biarkan Tuan Barry, kakek Ronald, dan kakek Austin yang memasuki kantor besar tempat acara itu berlangsung. Aku ingin menjebak semua anggota Dragon Empire yang berkomplot dengan 3 orang sampah ini," kata Joe membalas pesan tersebut. "Akan saya laksanakan, Tuan muda. Sekarang katakan, di mana Anda berada?" tanya kakek Jeff. "Nanti aku sendiri yang akan datang ke Bukit Landai. Oh ya, sebentar lagi Senior Black akan bergabung dengan kalian. Ingat, jangan berikan ponsel kepada mereka, terutama ketiga paman Daniel, Ryan, dan Rico." "Baiklah, Tuan muda." Seorang gadis cantik berusia sekitar 20-an tampak kagum melihat Joe yang masih muda ini memberikan instruksi kepada bawahannya. "Benar-benar lelaki idaman," katanya dalam hati. Gadis itu adalah Renata, anak dari Tuan Riot atau kakak perempuan dari Lillian yang sangat diinginkan oleh Mario, putra Moreno, CEO dari perusahaan Garden Company. "Kau menatapku, Renata?" tanya Joe dengan ekspresi salah tingkah. "Oh, tidak, aku hanya apa? Apa kau heran melihat kulitku yang hitam legam seperti bagian bawah kuali ini?" tanya Joe. Joe sebenarnya juga heran. Kemarin kulitnya tidaklah sehitam ini.
mengapa semakin berganti hari semakin hitam. Hal ini jelas membuat dirinya seperti menjerit dalam hatinya. Jika hanya kusam, dia dapat menerima walaupun tetap dengan keluhan. Tapi sekarang malah menjadi hitam legam. Sungguh sangat menyiksa sekali. Aku hanya kagum terhadapmu. Kau begitu tegas kepada bawahan. Tegas tentang kedisiplinan, bukan kejam. Aku dulu ingat ketika kau masih kecil, berlari dengan celana sobek, lalu enak saja duduk di ruang tengah rumahku untuk menumpang nonton TV. Kau dulu sangat lucu sekali, sekaligus kecil, kata Renata sambil menahan tawa. Sudahlah, jangan diingat lagi. Sekarang fokus saja ke dirimu. Kau berada dalam bahaya, kata Joe sambil menoleh hidungnya. Malam itu, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, Tuan Barry, Ronald, dan Austin pun berangkat mendahului yang lainnya untuk menghadiri acara peresmian kantor baru tersebut. Karena sebagai presiden, beliaulah yang layak untuk memotong pita sebagai simbol bahwa kantor besar tersebut diresmikan. Beberapa orang penting juga berada di sana dan duduk di barisan kursi-kursi kehormatan yang terletak sedikit tinggi, tepat di dekat sebuah panggung dengan layar lebar terpampang di sana. Di panggung itulah nanti Tuan Barry akan melakukan seremonial pemotongan pita serta penandatanganan bahwa resminya kantor dibuka. Di bagian luar dan pintu masuk, tampak puluhan orang-orang berbadan besar berdiri seperti pengawal dan dengan sigap memeriksa kartu undangan dari para tamu yang hadir. Jumlah mereka sekitar 30 orang yang berasal dari Garden Hills ini, serta ada ratusan orang lagi yang berasal dari berbagai daerah. Hanya yang membedakan mereka adalah lambang gambar naga pada bagian dada kiri mereka. Saat ini, seorang pemuda berkulit hitam tampak duduk di dalam mobil Lincoln Hypersport dengan didampingi oleh seorang gadis cantik tampak memperhatikan jalannya acara tersebut dari tempat yang tidak begitu jauh. Pemuda itu juga kini melihat keluarga Riot dengan Harvey juga tampak melewati pemeriksaan untuk memasuki aula tempat berlangsungnya acara. Kau siap, Renata? Tanya pemuda itu. Aku sedikit gugup, Joe, jawab gadis itu. Apa yang membuatmu gugup? Apakah kau meragukan kemampuanku? Atau kau memang menyukai Mario itu? Tanya Joe dengan dingin. Wah, aku lebih baik mati jika harus menjadi santapan buaya darat itu, jawab Renata sambil menatap wajah Joe dengan tajam. Siap atau tidak siap? Kau harus siap. Sekali lagi aku tegaskan, siap atau tidak, kau harus siap. Mungkin akan ada hinaan dan cacian yang akan kau terima. Kuatkan mentalmu. Jika tidak, selamanya kau akan dihina oleh orang itu, kata Joe memperingatkan. Kakek Jack, aku akan segera menuju ke bagian depan kantor itu. Persiapkan seluruh anak buahmu. Perhatikan ke-30 orang itu. Merekalah orang-orang yang selalu mengatasnamakan organisasi untuk memeras keluarga Riot, kata Joe melalui pesan suara. Aku sudah menandai mereka satu persatu, Tuan Muda. Anda jangan khawatir. Baiklah, semua tamu tampaknya sudah memasuki kantor besar itu. Kini giliranku, kata Joe langsung membuka pintu mobil tersebut lalu berdiri sejenak untuk menunggu Renata keluar. Penampilan Joe saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Dia sengaja memakai celana jeans yang sobek, baju t-shirt yang sudah molor dan rambut acak-acakan seperti orang yang baru saja disengat listrik. Berbanding terbalik dengan Renata, gadis itu benar-benar sangat anggun malam ini dengan pakaian gaun warna krem yang dipandu dengan tas mahal merek Hermes, sepatu hak tinggi dengan selendang tipis melingkar di pundaknya, menambah keanggunan gadis itu. Mari, silahkan, kata Joe sambil mendahului. Tadinya dia ingin berjalan duluan, tapi batal karena Renata cepat-cepat menyambar tangannya dan mereka pun akhirnya berjalan beriringan. Begitu pasangan yang nyaris seperti langit dan bumi itu melangkah mendekati bagian halaman kantor tersebut, kini dari arah kiri dan kanan tampak bayangan-bayangan hitam orang sedang berjalan dengan cepat mengitari bangunan 7 lantai itu. Ketika mata tajam Joe William melirik, dia melihat bahwa Harry sudah berada di dekat pohon bunga Bougainville. Dari sini, dia tahu bahwa bukan hanya anggota Dragon Empire saja yang bergerak, namun pasukan Tiger Sham juga ingin ambil bagian dalam penyergapan ini. Berhenti! Terdengar bentakan salah satu dari pengawal yang berdiri di depan pintu masuk kantor besar tersebut, yang membuat langkah Joe dan Renata segera berhenti.
Apakah Anda salah seorang dari tamu undangan? Tanya lelaki itu. Ya, aku adalah salah satu dari tamu undangan, jawab Ju. Jika begitu, tunjukkan kartu undanganmu, perintah dari lelaki itu sambil menampungkan ke telapak tangannya. Ini, jawab Jo lalu meletakkan lencana Dragon Empire di telapak tangan lelaki itu. Ini, apa ini? Kata lelaki itu sambil mendelikkan matanya seperti orang kerasukan lelembut. Belum habis suara dari lelaki tadi, tiba-tiba dari bagian sisi lain di depan kantor itu berlompatan sosok hitam yang langsung menyergap sekitar 20-an lelaki yang sudah mereka tandai. Terdengar keluhan pendek diikuti ambruknya puluhan orang-orang dari Dragon Empire cabang Garden Hills yang sudah menjadi target itu. Ampuni aku, ketua, kata lelaki di depan tadi sambil jatuh tertuduk. Kembalikan kalung itu, pinta Jo. Ini ketua, kata lelaki itu dengan tangan bergetar sambil menyerahkan kembali lencana kepemimpinan Dragon Empire itu kepada pemiliknya. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kalian lakukan. Tunggu hukuman dariku, kata Jo dengan santai memasuki aula tempat acara itu berlangsung sambil menarik tangan Renata. Halo para pendengar sekalian.